104,6 FM, kembali bersama saya Shanti Putri, tentunya masih dalam sajian obrolan pagi untuk edisi kali ini, Selasa 12 Januari 2021 dan masih mengangkat topik hari ini, JKN-KIS enggak aktif. Nah, kita juga di sini masih bersama dua narasumber, ada Ibu Eli dan juga Ibu Sondang. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, maka bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini bisa langsung bergabung di 23455. Dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk, jadi langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan siapa di mana? Narte Ariante. Narte Ariante. Oke, silakan Pak Narte. Selamat pagi. Selamat pagi. Narasumber. Pagi, Pak. Pertama, untuk JKM ya atau KIS. JKM. Itu syaratnya mungkin bisa sampaikan apakah ini hubungannya ke Departemen Sosial, karena kadang-kadang kan ada tetangganya dapat, dia tidak dapat. Iraga lacuran sih mungkin nih. Nah, untuk mengantisipasi itu mudah-mudahan ada solusi, karena orang Bali itu kan dengan tetangga ngekoh ya. Iraga sing malah aja kepala lingkungan nih, aja nih, itu sering muncul. Nah, mudah-mudahan ini bisa di pertemuan-pertemuan dari BPJS, sosial, pemerintah daerah mungkin bisa sampaikan apakah ada juga kotak suara di BPJS atau departemen yang terkait. Itu pertama, Bu ya. Kedua, saya mendengar tadi ada WA, ada nomor HP, terus jedah 1 jam. Menurut saya yang jedah itu kan pegawainya pelayanan umum, Bu ya. Sedangkan peserta BPJS atau yang ingin nyampaikan itu kan istirahatnya jam 12, jam 1. Katakanlah pegawai atau karyawan atau buruh, dia sambil duduk habis makan sempat dia nyampaikan, tapi terpotong. Nah, dia laut jari Bali ini kan jam 4 yang tukang. Nah, mudah-mudahan lah dibuka aja pelayanan umum itu udah ada jedah jam 12, jam 1. Karena biasanya pelayanan umum dimanapun, bank atau rumah sakit itu udah ada mengasuh, karena dia bisa ngatur seatnya. Ketiga, saya mendengar tadi kelas 1, 2, 3. Bagaimana dengan kondisi COVID ini? Dampak COVID itu kan virus itu tidak mandang ibu narasumber, dokter, orang miskin. Nah, bisakah yang kelas 1, kelas 2 itu ada juga pengurangan? Bukan karena kelas 3 dinilai udah tak mampu diberi kompensasi pengurangan. Nah, nampaknya ini mungkin disampaikan dalam pertemuan-pertemuan. Mungkin ada masukan-masukan juga, saya punya pendapat begitu, sehingga dampak COVID ini untuk semua, sehingga yang mendapatkan keringanan juga semua, tidak ada kelas. Virusnya itu tidak tahu kelas dia, ini kena, ini enggak, jadi dia pengenaannya juga bisa persentase. Kemudian yang lainnya, di mana kendala? Saya ingin menyampaikan, bisakah ada pembayaran gini, Bu? Ada bulanan, ada 3 bulan, 6 bulan, atau bayar 1 tahun perjanjian. Dia, saya bayar 3 bulan, tidak kena denda, tidak putus. Mungkin dia berjanji buat pernyataan 3 bulan atau 6 bulan bayar, tapi dia bayar 1 bulan, tidak apa. Jadi dia sepertinya ada peraga baik penyalah di bayar 45 ke 3 bulan bayar 100. Mudah-mudahan komitmen itu sadar dengan membayar tadi pikirannya kecil sedikit, tapi dia bayar 3 kali besar. Mungkin bisa dengan sistem, apakah ada, saya tidak tahu pembayarannya ini di mana kendalanya.
sistem pembayarannya bagaimana, apakah lewat rekening BPJS atau lewat mana. Kalau dia bayar ngantri itu sudah kendala. Jadi tidak ada ngantri karena praktis sekarang, karena dia sehingga untuk menghilangkan lupa dan sadar ini bagaimana caranya sehingga tidak kalah BPJS 40.000 sekian, enggak. Nah, harus ada solusinya. Nah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan dari konteks ini ada perhatian sehingga BPJS ini betul-betul membantu masyarakat, baik juga pesertanya. Karena dari yang mandiri ini akan ada pengaruhnya juga kepada sistem pembayaran. Apakah nanti ada sistem seperti perusahaan itu ada manajernya ngatur, mengingatkan, sehingga saya juga terpikir tadi kalau saya nyamsat itu kan seminggu 2 minggu sudah ada di nomor HP saya, Bapak Ibu nomor ini, nama ini, DK ini sudah mendekati sudah masa waktunya samsat. Bukan juga koperasi atau bank saya jatuh temponya. Nah, apakah dari BPJS ini tiap peserta, rasanya setiap peserta punya nomor HP Pak atau WA dari anak, dari istri. Mungkin ini perlu di inventaris sehingga dikontak dia, mengingatkan, menyadarkan orang kan perlu membaca, melihat, dan sehingga dia akan oh ya sadar. Mungkin ada contoh-contoh, saya punya ponakan kemarin berapa kali rumah sakit sanglah operasi 16 juta, 20 juta diratin BPJS ya gratis dia. Nah, ini mungkin diberikan contoh-contoh sehingga masyarakat menguntungkan. Nanti BPJS ini jangan kita melihat pada saat kita sehat aja. Nah, mudah-mudahan dengan sosialisasi ini menjadi baik dan sama-sama program pemerintah ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Narte yang langsung ya memberikan banyak pertanyaan juga terkait topik kita kali ini. Dan di belakang Pak Narte kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini. Dan sembari kita menunggu penelpon yang masuk, mungkin bisa dibahas dulu ya. Dibahas dulu satu persatu pertanyaan dari Pak Narte, mulai dari persyaratan itu antara bunga ke Departemen Sosial yang itu tuh, mungkin dari Ibu Elmi dulu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Nate Ariante ya. Terima kasih sudah banyak nih ya catatan-catatan, baik pertanyaan maupun saran ya, saya sudah catat langsung. Jadi kalau yang tadi disampaikan apa sih syaratnya menjadi peserta JKN-KIS? Jadi tergantung ini, kalau dia ingin didaftarkan melalui pemerintah daerah, artinya dia otomatis dia diverifikasi oleh desa. Ya, layak apa tidak. Kemudian diusulkan, kemudian didaftarkan oleh pihak yang membayari, dalam hal ini pusat ataupun Pemda. Kalau dia bekerja di perusahaan, syaratnya apa? Ya dia bekerja di perusahaan itu, nanti kewajiban pemberi kerjanya untuk memberikan jaminan. Kemudian kalau dia yang mandiri ingin daftar, syaratnya apa? Syaratnya dia tinggal membawa KTP, KK, kemudian dia wajib auto debit. Itu masalahnya. Nah, kenapa kemudian menjadi wajib auto debit gitu ya? Jadi untuk pendaftaran baru saat ini wajib auto debit. Nah, ini juga menjawab kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Nate ya. Jadi posisinya boleh nggak pembayaran ini ada triwulanan, tahunan, segala macam ya. Ini malah yang kami harapkan. Jadi karena banyak yang ketika kami kaji apa sih penyebab peserta ini tidak aktif dia dan lupa bayar iuran, ini jadi penyebab yang sering gitu ya. Selain memang ada kemampuan bayar, juga ada kemauan bayarnya juga ya. Jadi kalau nggak mampu bayar mungkin ada masalah ekonomi, apalagi Covid saat ini lumayan loh meningkatkan jumlah peserta yang menunggak. Jadi kalau sebelumnya tingkat penunggak itu di Buleleng ini ada sekitar, kalau sekarang kan 50%-an nih menunggak yang tadi data saya sampaikan. Kalau sebelumnya ini hanya sekitar 35%. Jadi naik sekitar 15% peserta yang mendaftar mandiri menunggak.
Nah, kemudian yang tadi disampaikan, adakah periode pembayaran? Nah, ini yang kami harapkan. Kalau mau dibayar 3 bulanan, boleh nggak? Bisa kok. Gitu. Jadi tinggal dipilih ketika bayar bulanan, 3 bulanan, 12 bulan pun bisa tahunan. Malah yang kami harapkan saat ini adalah masyarakat bisa memilih channel pembayaran dengan metode auto debit sebenarnya. Baik yang daftar baru ataupun yang sudah jadi peserta, bisa kok daftar auto debit. Jadi supaya menghindari lupa gitu, tinggal bank aja yang memikirkan debit setiap tanggal berapa. Langsung dipotong-potong Langsung gitu ya, dipotong. Nanti setiap awal bulan diisi rekeningnya. Ini yang sering gagal debit, sudah daftar tapi gagal debit karena di awal bulan kosong misalnya, atau tidak memenuhi saldo minimal yang harus dipenuhi. Akhirnya gagal debit. Gagal debit menyebabkan nonaktif lagi. Kan itu jadinya. Nah, yang harapkan adalah yang pertama cara bayarnya ini menjadi rutin auto debit ya. Kemudian daftar juga boleh di bank-bank mitra kita, ada BRI, Mandiri, kemudian BCA, kemudian BNI juga bisa. Jadi ada 4 channel perbankan yang kita miliki untuk bisa melakukan proses auto debit. Jadi kalau hari ini enggak bayar iuran gitu ya, kartunya enggak aktif gitu ya. Terus pertanyaan lagi, hari gini masih bayar tiap bulan gitu ya. Terus lupa lagi hari ini, lupa bayar iuran gitu. Nah, jadi saran kita adalah kalau bisa auto debit ini dimanfaatkan. Kan gitu ya. Kemudian cara channel bayarnya ini banyak loh sebenarnya. Selain tadi kami menyarankan auto debit, channel bayarnya banyak nih sebenarnya. Jadi bisa bayar lewat perbankan, bisa lewat bayar yang non perbankan. Yang perbankan ini apa? Ya di bank, kemudian di channel-channelnya lewat ATM segala macam ya, mobile banking dari bank tersebut ini bisa kok lakukan pembayaran. Kalau yang non perbankan mana? Contohnya adalah Indomaret, Alfamart kan nggak banyak nih ya, jadi Pegadaian, termasuk juga yang non tunai pun banyak nih. Kalau bayar lewat OVO, GoPay, itu semuanya bisa memfasilitasi untuk pembayaran iuran JKN. Jadi sebenarnya harusnya tidak ada kendala dalam hal channel pembayaran ya. Tinggal nanti mau dan memang memiliki kemampuan bayar. Yang termasuk tadi disampaikan kelas 1, kelas 2 ini kan mahal nih, semua orang terkena COVID gitu. Nah, di sistem ini memang walaupun kelas 1, 2, 3 semuanya sudah menjadi tarif subsidi sebenarnya. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya ini adalah tarif yang sudah dipotong pada saat perhitungan sampai tarif ini ditentukan. Karena sebenarnya sejak awal perhitungannya lebih tinggi dari ini. Jadi ada subsidi dan ini pun kemudian diturunkan menjadi iuran yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Tetapi khusus kelas 3 ditambahkan lagi ada bantuan iuran. Oke, gitu. Artinya jadi double setiap ya. kelas itu sudah mendapatkan. Sudah ada kelas 3 perhitungan double. subsidi di dalamnya. Jadi pemerintah akhirnya kalau di kelas 1 masih memiliki kemampuan bayar kelas 1 ya lanjutkan rutin bayar iuran. Tapi kalau ternyata berat saat ini boleh kok turun kelas. Oke, Di artinya kelas 2 boleh. Kemudian aduh ternyata kok lebih masih tetap susah ya kalau di kelas 2 100.000, ya udah kelas 3 boleh nggak? Boleh, kelas 3 tidak ada penurunan masalah. itu ternyata boleh saja Boleh, gitu ya? kelas 3. Kemudian kelas 3 juga berat nih karena saya sudah berhenti bekerja, gimana? Ya sudah tinggal lapor aja ke desa. Pemerintah daerah komit kok. Itu sebenarnya untuk mendaftarkan. Oke, mungkin sebelum lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan kali ini bisa kita angkat dulu penelpon yang masuk. Oke, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Om Swastiastu, Bung De. Iya, silakan Bung De. Ya, memang apa yang sudah dijelaskan tadi itu sebenarnya kalau memang preminya itu betul-betul tidak disubsidi, tidak seperti ini sudah disubsidi. Jadi masyarakat harus maklum ya, sudah banyak subsidi karena preminya kalau dianggap premi secara aktuariat sudah dianggap murah. Jadi tinggal kita melakukan hal-hal apa yang sudah dijelaskan itu semuanya sebenarnya gampang banget gitu. Terima kasih ya atas layanan-layanan yang sudah dilakukan untuk kita semua diperingan dan sebagainya. Memang sih dalam keadaan ini merasa semua salat COVID ini kan merasakan juga, tetapi nanti akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin ada pertanyaan. Santai. Baik, terima kasih Gong Dia sudah mau bergabung menyampaikan gini ya perasaannya dia untuk ini juga gitu kan. Ternyata yang sudah mendapatkan layanan itu banyak sebenarnya Mbak Santi. Jadi kayak yang tadi Pak Nate, Pak Gong De tadi memang kalau sudah daftar rutin bayar iuran, tolong jaga kesehatan. Kalaupun sakit nggak apa-apa, manfaatkan sesuai dengan prosedur. Itu dijamin kok tidak ada batasan. Oke, itu dia ya Bu ya. Dan
terkait tadi juga tentang pengkelasan itu tuh mungkin bisa dilanjutkan dulu Bu atau cukup sampai sana saja? Ya, jadi kalau yang kelas 1, 2, 3 itu sudah jelas tadi ya. Jadi tadi juga sudah ditambahkan oleh Pak Gongde. Jadi memang ini sudah bantuan, kemudian ada subsidi di dalamnya, tapi memang pilihan untuk turun kelas, naik kelas itu ada di peserta kita yang sendiri, bersangkutan. oke. Kalau mampu bayar misalnya dulu kelas 3, naik kelas boleh nggak? Boleh kok. Tapi naik kelas, turun kelas itu boleh selama 1 tahun berada di periode kelas tersebut. Oke, artinya perlu jangka waktu 1 tahun dulu 1 untuk tahun. pergantian kelasnya gitu Betul. ya. Oke. Nah mungkin terkait tentang masalah WhatsApp Pandawa, Pandawa tadi, ya? mungkin ke Bu Sondang gitu ya untuk menjawabnya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Nate. Jadi kami menyampaikan tadi Pandawa, tapi untuk diketahui kami memiliki berbagai kanal, bukan hanya Pandawa. Ada kanal yang 24 jam, care center kami di 1-500-400 atau di mobile JKN itu 24 jam. Jadi Pandawa ini adalah bentuk kanal layanan yang dilayani oleh masing-masing kantor cabang. Gitu. Jadi tidak dipatok ya, harusnya jam siang itu harus tetap ada yang melayani begitu. Mungkin kalau di pelayanan memerlukan di jam-jam tersebut bisa melakukan melalui care center atau Call center mobile atau JKN. mobile JKN. Nah, yang paling bagus itu ya kita mendownload aplikasi mobile JKN. Di sana ada screening tentang COVID. Ada kalau kita salah identitas tidak perlu WA, tidak perlu ke kantor BPJS, cukup melalui mobile JKN. Terus mungkin saya menyampaikan yang tadi Pak Nate bilang, ini COVID tidak mandang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa kok dibedakan? Virus semua kena. Nah, khusus untuk kasus COVID, itu bukan BPJS Kesehatan atau JKN KIS yang menjamin, tapi pemerintah. Nah, kami BPJS Kesehatan ditugaskan khusus untuk melakukan verifikasi. Jadi ini kami tidak tahu ya ditempatin kelas 1, kelas 2, karena ini bukan dijamin oleh JKN KIS. Yeah. Kami hanya sebagai verifikator. Oke. Terus tadi reminder ya, apakah BPJS itu harusnya reminder dong? Kami melaksanakan juga yang namanya SMS Blast, dan kami setiap hari melakukan telepon. Oke, artinya Gitu. setiap hari Yang sudah menunggak ada. dulu ya. Yang Tapi kalau untuk mengingatkan itu ada yang namanya SMS Blast. Nah, untuk menghindari ini bisa melalui auto debit seperti yang disampaikan oleh Ibu Eli tadi. Bisa kalau kita mau bayar, ada pilihannya kok berapa bulan maunya ke depan. Oke, artinya itu usaha dari pihak JKN ini juga sudah maksimal ya tentang Iya. pengingatan tersebut. Sekarang Iya. tinggal masyarakat yang bergabung saja yang harus Iya. memeriksa lagi apakah memang sudah ada itu Iya. atau belum gitu kan ya. Nah, yang menjadi salah satu kendala gagal itu kenapa? Nomor HP yang didaftarkan ke kami Itu sudah tidak itu aktif. tidak aktif. Oke. Itu yang paling banyak dan sering. Jadi Itu pada saat mungkin masalah umum ya. Iya, pada saat kami telepon, nomor tidak valid. Kami WA, nomor tidak valid. Ya, kami kan sudah tidak bisa lagi menghubungi berarti ya. Jadi sebaiknya kalau memang nomor ganti HP nomor. itu berubah ya dilaporkan. Oke. Jadi ingat ya, bagi pemirsa Radio Guntur, jika Anda mengganti nomor HP kalian, nomor telepon kalian, langsung konfirmasi agar bisa juga mendapatkan pemberitahuan. Agar nanti nggak ujung-ujungnya itu JKN yang disalahkan, mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, dan tadi mungkin sebelum ini ada sempat yang ingin Santi tanyakan terkait Pandawa ini juga Bu. Sebenarnya sebelum menghubungi Pandawa itu mungkin ada lagi tahap-tahap lainnya yang perlu dilaksanakan? Ya, terima kasih. Jadi Pandawa ini kan pelayanan non tatap muka ya, jadi kita tidak ketemu. Yang wajib dilakukan oleh peserta ini untuk pendaftaran ya, atau perubahan naik kelas, turun kelas, karena kita kan saat ini wajib auto debit ya. Nah, sebelum ke kantor BPJS, yang dilakukan oleh peserta adalah ke bank. Ke bank. Ya, tadi disebutkan ada 4 bank. Silakan ke bank tersebut untuk membuat auto debit. Nah, setelah membuat auto debit itulah yang baru Pandawa, baru hubungi Pandawa. Hubungi Pandawa. Karena lebih mudah juga jika auto debit itu kita tidak perlu mengingat, langsung dipotong-potong gitu kan ya. Seperti itu. Oke, Cuma yang perlu diingat, walaupun kita sudah auto debit, ya sekali-sekali dicek ya. Kadang-kadang seperti Bu Eli bilang tadi, saldonya tidak mencukupi, kita kan kadang tidak sadar Iya, ya. betul. Sebaiknya kita cek apakah auto debit ini sudah terpotong. Apalagi kalau kita bisa setiap bulan ya,
saat ini perbankan pun punya berbagai kemudahan seperti mobile banking, itu kan tidak perlu ke bank, lewat HP sudah kita bisa cek, oh saya sudah terpotong seperti itu. Oke, ini sudah sangat mudah sekali. Selain Pandawa tadi ada mobile JKN dan juga bisa menghubungi call center itu ya Bu ya. Dan lalu kira-kira berapa lama tenggang waktu menunggu proses pengaktifan kartu JKN KIS sendiri Bu? Ya, jadi ini dari berbagai segmen ya. Pertama dari segmen PPUBU, ini pegawai swasta. Kalau dia diresainkan oleh HRD-nya atau pihak perusahaannya, itu otomatis kan dia nonaktif. Nah, yang perlu diingat dari segmen ini begitu dinonaktifkan oleh perusahaan, dia tidak ada iuran yang berkembang. Lain kalau PBPU begitu dia menunggak, setiap bulan dia akan menambah jumlah iurannya. Tapi kalau yang diresainkan oleh perusahaan, stop di situ iurannya. Jadi kapan dia daftar tidak akan ada tunggakan. Nah, yang perlu diingat dari segmen PPUBU ini, kalau dia mendaftar ulang, sekarang umpamanya kita dinonaktifkan nih, minggu depan kita daftar ke Mandiri, itu bisa langsung aktif. Tanpa adanya penunggakan tapi kalau sudah lewat dari 1 bulan, ada masa tenggang waktu 14 hari. Oke. Nah, kalau untuk yang PBI, pusat, itu mungkin nanti seberapa lama kami tidak bisa menjawabnya, karena itu nanti mungkin ini kan yang ditanggung oleh pusat itu yang masuk di DTKS. Jadi kalau memang dia belum masuk di DTKS, mungkin dimasukkan dulu ke DTKS. Nah, kalau yang dinonaktifkan oleh pemerintah daerah, karena saat ini Bu Leleng ini sudah tidak, cut off-nya sudah ditutup, artinya diusulkan bulan ini dia aktif di tanggal 1 bulan depan. Jadi kalau umpamanya tidak aktif nih bulan ini, diusulkan bulan ini oleh Dinsos melalui desa. Maksimal tanggal 20 dibawa ke BPJS datanya. Dia akan aktif tanggal 1 bulan depan. Oke, artinya itu sudah ada ya jadwal-jadwal sendirinya. Dan oke, mungkin Santi kembali lagi ke Bu Eli. Tadi kita sempat terputus tentang kriteria yang menyatakan kartu JKN KIS itu tidak aktif. Mungkin selain tentang iuran itu, apakah ada kriteria lainnya Bu? Jadi kenapa sampai tidak aktif? Yang pertama pasti karena iuran, gitu ya. Yang kedua, coba dicek apakah ada kendala di pendudukan. Kadang NIK yang yang tidak valid segala macam kalau didaftarkan oleh Pemda. Jadi intinya perlu untuk dicek keaktifan dari peserta tersebut. Kalau dia didaftarkan oleh Pemda, sekali-sekali cek lah, gitu ya, sekali-sekali cek. Kemarin juga ada yang sudah mau persalinan misalnya, persalinan, kemudian dia merasa sudah didaftarkan desa gitu loh. Kemudian sudah bersalin, kemudian ngecek ternyata nggak aktif, belum didaftarkan ternyata karena terjadi kendala dalam proses pendaftarannya. Dalam hal ini NIK-nya bermasalah, jadi harus ada konfirmasi ke Dukcapil. Akhirnya kan kasihan ini karena sudah di rumah sakit tidak bisa diberikan jaminan. Jadi intinya punya panjang waktu masa kehamilan ya sebenarnya 9 bulan itu bisa untuk ngecek saya udah aktif nggak sih, untuk memastikan. Nah ini juga perlu untuk dicek juga walaupun kita merasa sudah pegang kartu, sekali-sekali cek. Cara ngeceknya di mana? Bisa dengan mobile JKN yang tadi disampaikan. Kalau sudah download mobile JKN, dicek, oh aktif nih, artinya kalau nggak aktif dia pasti akan merah dia. Itu ada tandanya, kartu Anda tidak aktif. Tapi kalau dia aktif, otomatis dia akan, oh bisa. Kemudian ngecek di mana lagi, cek tadi yang 1.500-400 bisa. Atau kalau gampang, minta bantuan cek di puskesmas misalnya. Puskesmas. Kan terdekat tuh puskesmas ya, tempat terdaftar. Coba saya mau ini, coba cekin. Nanti dicekin kok, oh kartunya nggak aktif. Nah, otomatis nanti proses lah apa penyebab nggak aktif, nanti bisa dicek. Tapi kalau aktif aman lah silakan. Itu ya paling simpel sebenarnya, bisa dicek sendiri, bisa dicek dengan bantuan siapa yang terdekat di sana. Dalam hal ini sistemnya sudah kami titipkan di puskesmas. Baik di puskesmas atau di desa juga sudah kami titipkan sistemnya, sehingga sebenarnya desa udah bisa ngecek kok aktif apa tidak yang bersangkutan. Oke, jadi sebenarnya ini pelayanannya sudah baik sekali. Sekarang tinggal kitanya saja ya untuk yang mengoptimalkannya juga seperti itu mungkin ya. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam bersama, padahal masih ada banyak sekali bahasan yang mungkin belum kita bahas ya kali ini. Tapi karena hanya 1 jam. Oke, Santi juga mau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah mau hadir untuk di obrolan pagi edisi hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455. Tapi sebelum benar-benar berakhir, mungkin bisa disampaikan dulu closing statement untuk topik kita kali ini. Dan mungkin juga ada harapan kepada peserta JKN KIS, mungkin dari Ibu Eli.
Baik, terima kasih. Jadi untuk Sobat Guntur yang mendengarkan obrolan kita pada pagi hari ini, mungkin obrolan kita ini juga bisa di-share kepada saudara, sama teman atau siapapun yang mendengarkan, yang tidak mendengarkan pada hari ini. Pesan dari kami, harapan kami adalah semoga seluruh peserta JKN, seluruh masyarakat khususnya semuanya dalam keadaan sehat, gitu ya. Jadi kalau sudah menjadi peserta JKN, jaga kartunya, kemudian rutin bayar iuran, gitu ya. Kemudian jaga pola hidup sehat. Semoga nanti tidak pernah memakai, kemudian iuran yang kita berikan itu memang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan, sehingga iuran kita itu menjadi berkah, atau mungkin kalau bahasa Indunya ya mesari jadinya, karena bisa dimanfaatkan oleh orang membutuhkan. Kalau belum menjadi peserta JKN, tolong segera menjadi peserta JKN, karena kita belum tahu sakit itu bisa terjadi kapanpun, gitu ya. Kemudian jangan lupa cek ini kartunya apakah aktif apa tidak. Kemudian ingat masa pandemi, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ini menjadi hal yang memang harus menjadi kebiasaan untuk kita semua. Terima kasih. Wah, ini closing statement yang baik dari Ibu Eli dan dari Ibu Sondang, silakan. Terima kasih. Jadi kami menyampaikan seluruh peserta agar tertib membayar iuran. Jangan sampai pada saat kita membutuhkan baru kita buru-buru ya membayar iuran, kena denda dan lain sebagainya. Dan untuk masyarakat yang belum terdaftar, untuk segera mendaftar, jangan menunggu sakit ya, karena sampai saat ini pun, kemarin pun ada kejadian sudah sakit baru mendaftar. Jadi kalau sudah sakit mendaftar itu ada masa waktu tunggu, dan dipastikan tidak akan bisa menggunakan JKN KIS karena ada persyaratan melengkapi administrasi itu 3 kali 24 jam, padahal ini 14 hari ya gitu. Dan perlu mengecek aktif atau tidak. Nah, kalau yang tidak aktif itu Gilang, bisa langsung aktif dia ya, yang masuk di daftar Gilang. Tapi kalau tidak aktif karena misalnya dinonaktifkan karena ganda gitu ya, kadang pesertanya kan nggak tahu nih saya ganda dengan apa. Nah, kalau jauh hari sebelum kita memerlukan pelayanan, kita menanyakan, itu akan jauh lebih memudahkan kita. Oke, baik. Terima kasih juga Ibu Sondang atas closing statement yang begitu luar biasa. Tak terasa sudah 1 jam bersama kita di obrolan pagi untuk edisi hari Selasa 12 Januari 2021 bersama Ibu Eli dan juga Ibu Sondang membahas topik yang sangat menarik juga. Jadi bagi Anda juga yang mungkin terlewat untuk sesi pertama dan juga sesi kedua pada obrolan pagi kali ini, Anda bisa menyaksikannya kembali pada kanal YouTube Radio Guntur. Dan untuk Anda juga yang mungkin tidak sempat untuk bergabung di 23455 kali ini, namun masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, bisa langsung dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan juga share. Maka dari itu, saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa, dan untuk topik kita kali ini, hari gini JKN KIS enggak aktif. Malu dong ya sama tetangga. Dadah!